Kanker adalah kata yang menakutkan. Ia selalu dikaitkan dengan penyakit mematikan yang tak tersembuhkan. Metode pengobatan saat ini hanya dapat mengendalikan kanker pada stadium awal, tapi akan semakin sulit diatasi lagi setelah berkembang menjadi stadium 3 dan 4. Sementara tujuan pengobatan terutama hanya berusaha memperpanjang usia hidup dan meringankan siksaan batin pasien bersangkutan. Pada tahun 1980-an, mendiang peramal Babak Vanga pernah dengan tegas mengatakan bahwa manusia dapat menaklukkan kanker pada tahun 2024 ini. Namun pada saat itu tidak ada yang percaya. Sementara penelitian terbaru menemukan bahwa kanker memang bisa diatasi dalam waktu dekat ini. Dan cara mengatasinya ini sebenarnya sudah ada 5.000 tahun yang lalu. Pengobatan kanker zaman kuno. Pada Maret 2024, majalah Science menerbitkan artikel penting dari tim peneliti Universitas Stanford. Isinya tentang kanker, penyakit membandel sejak zaman kuno yang kemungkinan dapat diatasi saat ini. Kanker juga selalu disebut sebagai neoplasma ganas atau tumor ganas. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada mekanisme tubuh dalam mengendalikan pembelahan sel. Sel mulai tumbuh secara liar dan tidak teratur, menyerang organ tubuh lainnya, selanjutnya kemudian menjadi penyakit. Kanker berasal dari bahasa Yunani, dibaca karkinos, yang artinya adalah kepiting. Disebut sebagai kanker atau kepiting karena Hippocrates mempelajari dan melihat bahwa pada pasien kanker ada pertumbuhan jaringan baru yang menyebar ke jaringan sekitar dan tampak seperti kepiting beserta kaki-kakinya. Sel-sel ini secara normal akan memperbanyak diri, kemudian berhenti apabila sudah mencapai ukuran yang ideal. Misalnya kulit secara normal akan mengelupas dan membentuk kulit yang baru. Akan tetapi, terkadang sel-sel tadi tumbuh terus tanpa henti menjadi lebih banyak dari yang idealnya dibutuhkan oleh tubuh dan menjadi benjolan. Benjolan tersebut dalam istilah medis disebut tumor. Sebagian besar tumor atau benjolan akan bersifat jinak. Artinya mereka akan membesar secara perlahan sampai ukuran tertentu kemudian berhenti, disebut sebagai tumor jinak. Salah satu contoh tumor jinak yang paling banyak adalah nevus atau dikenal juga sebagai tai lalat. Contoh lainnya adalah lipoma. Sebagian kecil tumor atau benjolan yang lain dapat membesar secara cepat dan tidak berhenti sampai ukuran tertentu, melainkan tetap tumbuh, bahkan dapat melewati batas-batas organ tubuh. Tumor yang ganas ini disebut juga sebagai kanker. Jadi suatu benjolan disebut kanker adalah apabila sel-sel yang menyusunnya membelah secara cepat dan invasif, yaitu merusak sel dan organ di sekitarnya. Akan tetapi, tidak semua kanker membentuk benjolan, karena sebagian kanker, misalnya kanker darah, berasal dari sel darah yang membelah dan menyebar tanpa membentuk benjolan. Mengapa sel tubuh yang tadinya sehat bisa berubah menjadi sel kanker? Perubahan sel sehat menjadi sel kanker dipicu oleh perubahan materi genetik, mutasi yang terjadi pada DNA sel. Perubahan materi genetik ini dapat dipicu oleh banyak faktor seperti stres oksidatif, radikal bebas, usia, hormon, radiasi, infeksi virus dan sebagainya. Zat faktor yang dapat menyebabkan mutasi sel sehat menjadi kanker dikenal sebagai karsinogen. Sel kanker yang terus membelah ini kemudian dapat masuk ke aliran darah lalu tumbuh di bagian tubuh yang lain. Apabila sel kanker tersebut tumbuh di otak, hati atau tulang dapat berakibat pada kematian. Sehingga kanker adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Jika melihat lebih jauh ke belakang, Imhotep, seorang tabib Mesir kuno, mencatat adanya kanker sejak 5.000 tahun yang lalu. Tabib ini digambarkan sebagai penjahat yang benar-benar tragis dalam film Hollywood The Mummy Returns versi 2001. Dalam film tersebut, Imhotep mendapat hukuman disiksa dan dimumikan hidup-hidup
karena terlibat hubungan gelap dengan An-Su-Namun yang merupakan istri dari Fir'aun. Dalam kisah The Mummy 1999 dan The Mummy Returns 2001, An-Su-Namun adalah selir dari Fir'aun Seti I yang kemudian memulai hubungan gelap dengan pendeta agung Osiris, Imhotep. Namun apakah benar sejarah An-Su-Namun demikian? Ternyata kenyataan yang ada tidaklah demikian. Catatan sejarah Mesir kuno menunjukkan cerita mengenai Imhotep sangat jauh dari film yang terkenal itu. Imhotep sebenarnya adalah salah seorang jenius yang tercatat dalam sejarah dunia. Namun sosok laki-laki ini bukanlah seorang pendeta yang berselingkuh dengan istri Fir'aun dan berakhir dengan menjadi mumi yang membalas dendam. Dalam sejarahnya, ia lahir dari latar belakang keluarga miskin yang berhasil naik ke puncak kekuasaan Mesir sebagai tangan kanan Fir'aun Djoser. Djoser bahkan mempercayakannya untuk membangun makam piramid berundaknya. Warisan Imhotep bertahan karena generasi Mesir, khususnya juru tulis, yang menghormatinya karena tekad dan kebijaksanaannya. Setelah kematiannya, Imhotep menjadi roh jahat gentayangan yang tinggal di dalam kubur selama ribuan tahun. Satu-satunya yang ingin dia lakukan adalah membangkitkan kembali kekasihnya. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan menggunakan ilmu hitam dan membuat kekacauan di dunia. Namun aksinya dihentikan oleh protagonis dalam film tersebut. Dan 2000 tahun setelah kematiannya, yaitu sekitar 525 sebelum Masehi, ia didewakan oleh orang Mesir dan disembah sebagai dewa penyembuhan. Dunia selama ini dibodohi. Imhotep si penjahat dalam film The Mummy ternyata memiliki sejarah yang jauh dari kata jahat. Bahkan dipuja-puja sebagai dewa pengobatan oleh orang Mesir kuno. Imhotep pernah menulis materi klinis kedokteran yang berisi kumpulan kasus-kasus medis yang ditemuinya. Saat ini terdapat 48 kasus yang berhasil diselamatkan. 8 dari 48 kasus ini merupakan jenis tumor yang berbeda. Ada tumor panas, tumor padat, tumor dingin, dan sebagainya. Imhotep dengan cermat memberi label pengobatan di sebelah ilustrasi. Secara umum ada 3 metode pengobatan. Yang pertama adalah membuat sayatan pada tumor. Metode kedua lebih ganas. Tabib Imhotep menulis secara detail seluruh proses operasi pengangkatan tumor kanker payudara menggunakan metode ini. Di aula, seorang pasien wanita sedang berbaring dengan tenang di meja operasi, dan seorang dokter wanita sedang memijat lembut payudara kanan pasiennya. Sementara Imhotep mengamati dan memberi instruksi dari samping. Pada zaman Mesir kuno, memang ada dokter wanita yang dilatih untuk melayani pasien wanita. Ujung jari dokter wanita itu menyentuh sebuah tumor. Untungnya tumornya dekat dengan kulit dan berukuran kecil. Imhotep dengan cermat melihat bentuk dan ukurannya sambil menganggukkan kepala, menyiratkan bahwa operasi sudah dapat dilakukan. Seorang asisten membawakan segelas cairan dan diberikan ke pasien untuk diminum. Tak lama kemudian pasien pun tertidur. Asisten membawa tali dan linen. Kemudian dengan hati-hati ditambatkan ke anggota tubuh pasien di meja operasi untuk mencegah pasien merontak begitu dia terbangun dari rasa nyeri selama operasi. Sementara asisten lain telah menyiapkan anglo atau tungku api di dalam ruangan. Anglo itu dipenuhi dengan besi solder berbagai ukuran. Ukuran terbesar sebesar telapak tangan manusia dan yang kecil lebih halus dari jari bayi. Saat demikian, dokter wanita dan Imhotep sudah mencuci tangannya. Dokter wanita mengoleskan selapis cairan pada dada kanan pasien, lalu dengan hati-hati menjepit tumor yang meluncur ke dekat kulit. Sementara besi solder sudah merah membara. Imhotep kemudian mengambil besi solder itu dan menaruh di atas dada pasien tanpa ragu. Dan sayup-sayup hanya terdengar suara mendesis. Bau terbakar menyebar di udara. Operasi ini berlangsung cukup lama sebelum tumor di dada kanan pasien terbakar habis. Ini adalah metode kedua. Lalu apa cara ketiga? Misalnya,
Ada kasus seorang pasien wanita yang merasakan nyeri di dada dan ada benjolan di payudaranya yang keras dan dingin saat disentuh. Namun, metode pengobatannya, Imhotep hanya menulis satu kata, tidak. Artinya menghentikan pengobatan. Bahkan di catatannya, ia menulis sebaris kalimat pendek, mengatakan bahwa ini adalah kutukan dewa, hanya bisa berdoa memohon pengampunan mereka. Ahli onkologi modern terkejut ketika melihat manuskrip tersebut, karena kasus kedua dan ketiga yang ditulis oleh Imhotep adalah replika pengobatan modern untuk kanker payudara. Prinsip pengobatan untuk kasus kedua sama persis dengan operasi modern. Kasus ketiga merupakan gejala kanker payudara stadium akhir. Ada berbagai macam pendekatan untuk mengobati kanker. 3 pendekatan yang paling umum adalah bedah atau operasi pengangkatan, radioterapi, dan kemoterapi. Cara pertama memiliki prinsip yang sama dengan metode pembakaran seperti yang digunakan Imhotep di atas. Keduanya merupakan metode pengangkatan, namun peralatan bedah modern lebih canggih. Apa yang diterapkan Imhotep pada saat itu adalah versi low-end yang sederhana dan kasar. Metode pengangkatan ini efektif bila tumornya kecil dan jinak. Adapun 2 metode terakhir, kemoterapi dan radioterapi, baru muncul setelah Marie Curie menemukan 2 unsur radioaktif polonium (Po) dan radium Ra pada awal abad ke-20. Namun hanya efektif untuk kanker stadium awal, tapi tidak akan begitu efektif untuk mengatasi kanker stadium akhir. Menurut data Agensi Internasional untuk Riset Kanker (IARC), ada lebih 100 jenis penyakit kanker di dunia pada tahun 2022, seperti kanker payudara, kanker otak, kanker prostat, kanker paru-paru, dan masih banyak lainnya. Kanker dan penyakit kardiovaskular telah menjadi pembunuh nomor 1 umat manusia. Jika kanker bisa ditaklukkan, tentunya instansi pemerintah akan bisa bernapas lega dan akhirnya tidak perlu lagi mengeluarkan banyak anggaran untuk asuransi kesehatan. Pasien juga akan bersyukur karena tidak perlu lagi tersiksa karena momok penyakit menakutkan ini. Namun apakah itu mungkin? Para peneliti di Stanford University melakukan percobaan dengan menggunakan stimulator kekebalan tubuh yang menargetkan tumor pada tikus. Hasil percobaan ini pun tergolong menggembirakan karena menghilangkan semua jejak kanker. Untuk percobaan ini, para peneliti menyuntikkan kombinasi 2 penguat kekebalan tubuh langsung pada tumor tikus yang padat. Selanjutnya, para peneliti melihat bahwa vaksinasi tersebut berhasil menghilangkan kanker, bahkan metastasis, penyebab kanker paling awal yang tidak diobati. Ketika kita menggunakan kedua agen ini bersama-sama, kita melihat penghilangan tumor di seluruh tubuh, kata Dr. Ronald Levy, penulis senior penelitian tersebut. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Science Translation Medicine ini menjelaskan bahwa ketika sistem kekebalan tubuh mendeteksi sel kanker, maka sel T, kelompok sel darah putih, akan menyerang tumor. Sayangnya, seiring waktu, tumor tersebut akan mendapatkan cara untuk mengalahkan sel kekebalan dan terus tumbuh. Dalam percobaannya, Levy meremajakan sel T untuk melawan kanker dengan cara menyuntikkan 2 penguat kekebalan tubuh tersebut ke dalam tumor limfoma tikus. Sel yang sama kemudian berpindah dari tumor yang dimusnahkan ke kanker yang identik di bagian tubuh lainnya. Meski berhasil menghilangkan kanker limfoma pada tikus percobaan, tapi sel T tidak beralih ke tumor usus besar yang juga ditemukan pada tubuh hewan tersebut. Menurut Levy, bahwa hanya tumor yang berbagi protein target yang menunjukkan dampak terobati. Kami menyerang target spesifik tanpa harus mengidentifikasi dengan tepat protein apa yang dikenal oleh sel T. Percobaan ini kemudian direplikasi pada 90 tikus lainnya. Hasilnya, tumor pada 87 tikus dinyatakan hilang. Pada 3 tikus lainnya, kanker sempat menghilang tapi sayangnya kambuh lagi. Ketika diulangi pengobatan kekebalan ini, tumor ketiganya berangsur menunjukkan kemunduran.
Penelitian ini juga berhasil pada tikus yang memiliki tumor payudara, usus besar, dan melanom, kanker kulit. Para peneliti mengungkapkan bahwa mereka tengah bersiap untuk menguji coba cara ini pada manusia. Kabar baiknya adalah salah satu dari 2 agen imun yang disebutkan dalam penelitian tersebut saat ini telah disetujui untuk digunakan pada manusia. Sedangkan agen imun yang kedua sekarang terlibat dalam uji coba pengobatan kanker limfoma. Racun lawan racun di zaman modern. Pada akhir abad ke-19, seorang ilmuwan bernama William Coley mencurigai adanya hubungan yang tidak biasa antara infeksi bakteri dan remisi kanker. Coley mulai bereksperimen dengan formulasi bakteri yang berbeda untuk mengobati kanker. Formulasi ini kemudian dikenal sebagai toksin Coley. Ia juga secara tidak sengaja menjadi pelopor imunoterapi kanker. Sebagian besar penelitian abad ke-20, Coley diturunkan ke catatan kaki dalam sejarah sains. Namun eksperimennya tidak menentu dan tidak memiliki standarisasi apapun, sehingga sangat sedikit peneliti yang dapat mereplikasi hasilnya. Baru-baru ini, penelitian Coley menjadi fokus para peneliti asal Australia terkait interaksi kompleks antara kesehatan dan bakteri yang hidup di dalam tubuh. Para peneliti menemukan bahwa pengobatan kanker dengan cara menyuntikkan bakteri mati ke tumor untuk membantu sistem kekebalan menargetkan dan membunuh sel kanker. Belakangan, Coley membuka kliniknya sendiri. Dia menggunakan cara racun melawan racun atau racun Coley pada pasiennya sendiri. Dia menyebut pendekatan ini sebagai terapi kanker berbasis bakteri. Dia merawat 896 pasien dengan terapi kanker berbasis bakteri. Lebih dari 500 diantaranya sembuh total. Hal ini sempat membuat gempar di komunitas medis Amerika saat itu. Namun, karena Coley tidak dapat mengemukakan teori akademis apapun, sehingga tidak dapat membakukan metode pengobatan. American Cancer Society khawatir jika dokter lain meniru terapinya, maka akan menimbulkan akibat yang tidak terkendali, sehingga mereka menghentikan model terapi Coley. Ditambah dengan meningkatnya metode kemoterapi dan radioterapi, terapi kanker berbasis bakteri Coley pun sepenuhnya terlupakan. Coley telah mengusulkan terapi kanker berbasis bakteri. Hanya saja sekarang manusia memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang sistem kekebalan dan dengan dasar teori ilmiah, sehingga pertentangan relatif lebih sedikit. Apalagi sekarang orang-orang memberinya nama baru yang disebut imunoterapi daripada terapi kanker berbasis bakteri atau racun Coley yang terdengar kurang bagus. Jadi setelah 5.000 tahun kemudian, manusia kembali menggunakan imunoterapi untuk melawan kanker. Dan kita berharap bisa secepatnya memberi manfaat bagi umat manusia. Bagaimana orang Mesir kuno mengetahui tentang imunoterapi kala itu? Tampaknya dewa pengobatan memang dewa dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi dari manusia biasa. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.